Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan Overview of Transaction Processing and Enterprise Resource Planning System. Di dalam materi ini ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan data processing cycle, di mana data processing cycle ini adalah suatu proses transaction yang terdiri dari input, store, dan proses. Dan yang kedua terkait dengan Enterprise Resource Planning, yaitu merupakan proses terkait dengan sistem yang mengatasi yaitu untuk proses transaction dan provide information. Nah, bagian pertama yaitu terkait dengan data processing cycle. Di dalam data processing cycle ini ada hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu terkait dengan transaction processing atau the data processing cycle. Sebagai contoh, di sini ada informasi di mana user, baik akuntan maupun user lain, yang tentunya memiliki proses penting dalam pemrosesan data. Nah, di dalam siklus pemrosesan data ini tidak harus usernya atau pengguna sistem itu seorang akuntan, tetapi bisa juga diwakili oleh seorang kasir atau front office di bagian hotel atau di bagian misalnya sebuah perusahaan yaitu untuk administration. Nah, di sini user ini apa yang akan dilakukan terhadap sebuah sistem yang nantinya dia akan merekam transaksi sehari-hari, yaitu tentunya data yang ada akan diinput, lalu kemudian disimpan dan diakses serta nantinya bisa diupdate sesuai dengan waktu pengambilan, baik informasi yang dibutuhkan secara terjadwal maupun informasi yang tidak dapat diantisipasi. Dalam hal ini, informasi yang dibutuhkan sewaktu-waktu tanpa melihat adanya kebutuhan yang terjadwal. Jadi sebagai contoh seperti ini, mengapa kok tempat yang ingin kita sewa hari ini penuh semua? Nah, maka sebagai karyawan di bagian front office akan mengecek, yaitu apakah benar tempat yang ingin kita sewa ini penuh semua. Jangan-jangan ada bagian dari tempat yang sudah pernah dipesan, lalu sudah check out penghuninya, lalu kemudian lupa diupdate. Maka kita juga perlu melakukan antisipasi. Apakah benar tempat tersebut penuh disewa sehingga nantinya tidak bisa lagi ada pengunjung yang perlu datang ke tempat tersebut, atau dengan kata lain tempat ini bisa teman-teman artikan sebagai hotel. Nah, di sisi lain, kalau dulu transaction processing ini bisa dilakukan secara manual dengan tidak menggunakan data komputerisasi seperti layaknya teman-teman melakukan yaitu pembuatan jurnal dari data transaksi harian yang biasa dilakukan di kelas, misalnya pembayaran gaji sekian, terus pembayaran listrik sekian. Nah, hal ini dilakukan dengan secara paper base atau menggunakan tulisan tangan. Nah, sebaliknya, transaction processing yang akan kita bahas kali ini terkait dengan menggunakan komputer, di mana di dalam penggunaan komputer ini seperti layaknya teman-teman bisa menginput data input ini dalam bentuk data yang berupa invoice, nota, kwitansi yang nantinya akan kita input dalam bentuk komputerisasi atau secara komputer, lalu kemudian nanti akan disimpan filenya sehingga ketika data itu tersimpan dengan rapi, nanti kita akan memiliki database. Database ini merupakan kumpulan data yang berisi dari seluruh transaksi yang ada. Misal, sebagai contoh, database untuk akun biaya. Akun biaya ini terdiri dari apa saja? Bisa
dari biaya gaji, biaya listrik, biaya air, lalu kemudian ada biaya internet dan sebagainya. Nah, maka dalam hal ini kita akan belajar siklus pemrosesan data atau data processing cycle yang terdiri dari data input, data storage, lalu data processing, dan information output. Tentunya ketika data ini di-input di dalam sebuah komputer, lalu nanti akan disimpan dan bisa diproses, akan menghasilkan sebuah information output yang dalam hal ini bisa berupa laporan keuangan atau informasi lain yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan salah satu bentuk video di mana ini adalah informasi mengenai contoh untuk data inputan. Mari kita saksikan video ini. Sama Gojek. Sebelumnya perkenalkan, ini Joe, ini Jack. Suara dari mana tuh? Saya Gojek. Saya akan memberikan panduan berkendara untuk driver dan penumpang Gojek. Harap salah satu dari kalian ada yang menjadi driver Gojek. Bagaimana kalau bertukar peran? Sebelum kita mulai, sudah punya aplikasi Gojek kan? Bagaimana dengan Anda, Joe? 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 Mari kita mulai. Saat memesan layanan Gojek, pastikan Anda bisa dihubungi driver. Setelah mendapat order, segera menuju titik jemput. Jika penumpang ngechat, segera balas chat tersebut. Chatting pakai aplikasi driver Gojek. Pastikan balasannya tepat sasaran, sesuai konteks. Iya, maaf. Segera jemput penumpang, jangan sampai mereka menunggu terlalu lama. Cek, gue pinjam motor lu cepetan, gue pinjam motor lu mau ngejar layangan. Layangan gue tuh. Bila terpaksa cancel, minta maaflah dengan sopan. Pastikan Anda tidak salah orang. Aja ya. Mari, Pak. Dan jangan lupa untuk mengangkut penumpangnya. Jangan seperti itu mengangkutnya. Jika sudah bertemu dengan penumpang, berikan helm dan kencangkan sabuknya. Maksud saya sabuk helm. Kalau Bokar, helm nggak? Saya sih pakai. Harap menyetir mengikuti tata tertib lalu lintas. Siap, bosku. Anda juga harus tertib. Selalu jaga kebersihan kendaraan, buang sampah pada tempatnya. Tanyakan pada penumpang arah jalan pilihannya. Pak Jo, mau lewat jalan kenangan? Atau jalanin aja dulu? Ya udah, kita ikutin GPS aja. Atau gunakan GPS. Pak, banyak merah-merahnya ya. Berbincang dengan penumpang dipersilahkan, Maaf Pak, boleh tanya nggak? tapi tidak boleh sampai mengganggu. Jika sebuah foto berukuran 12 cm dikali 15 cm diletakkan pada sebuah karton dan diletakkan pada bagian atas kiri dan kanan foto, masih tersisa karton selebar 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka berapa panjang karton? 20 cm. Karena lebar foto sama dengan 12 cm. Atau lebar karton 12 dalam kurung 2 tambah 2 sama dengan 16 cm. Atau panjang foto sama dengan 15. Karena foto dan karton sebangun, maka lebar foto dibagi lebar karton sama dengan panjang foto dibagi panjang karton.
telah mengikuti tata berkendara bersama Gojek. Berkendaralah secara aman, nyaman, dan sopan selalu. Oke, di dalam video sebelumnya yang tadi teman-teman saksikan, di sini kita bisa melihat siapa sih yang melakukan data inputan, yaitu data inputan ini bisa dilakukan oleh si Joe, yang si pemesan Gojek, lalu nanti kemudian akan diproses oleh aplikasi tersebut. Setelah diproses, tentunya akan ada pihak driver yang menjemput. Setelah dijemput oleh si pihak driver ini, si Joe ikut mengikuti aturan yang berlaku, yaitu di mana tentunya kalau dia ingin mau ke jalan yang tertentu, dia akan ditemani oleh si driver sampai ke tempat tujuan tersebut. Lalu ketika sudah proses itu selesai, maka akan ada riwayat. Nah, riwayat ini teman-teman bisa lihat riwayat perjalanan si Joe ini sampai di mana. Nah, inilah yang bisa disebut dengan data storage atau tersimpan riwayat perjalanannya dari titik A ke titik B. Lalu bisa juga keluar information output. Nah, information output ini dalam bentuk apa? Misalnya setelah selesai dilakukan pemesanan oleh pihak Joe, akan kelihatan berapa sih biaya untuk melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Lalu kalau udah selesai transaksi, sudah diantarkan sampai ke tempat tujuan oleh pihak driver, information output yang keluar adalah berapakah rating yang harus diberikan kepada pihak driver, apakah ingin memberikan tips, lalu ingin memberikan semacam komen kepada pihak driver, atau mau melihat misalnya bisa nggak sih kita memberikan yang namanya keluhan ketika driver ini mengantarnya tidak menjaga keamanan dari pihak penumpang, misal seperti itu. Maka di dalam hal ini data input, yaitu prosesnya ada yang dilakukan 3 tahap, teman-teman. Nah, tahap pertama kita akan mempelajari bagaimana caranya menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Tentunya data yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan aktivitas bisnisnya. Apa yang dimaksud dengan aktivitas bisnis yang akan kita lakukan untuk ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah sistem? Yaitu di sini inputan bisa berupa setiap aktivitas. Setiap aktivitas ini bisa dimulai dari proses di mana kalau contoh dari si Joe itu adalah user yang menginputkan titik tujuan mau kemana, lalu kemudian setelah itu mau memilih dengan menggunakan kendaraan jenis apa, jenis roda 2 kah atau roda 4, lalu nanti dilihat harganya berapa, sampai nanti ada sumber daya yang dipengaruhi aktivitas. Nah, sumber daya yang dipengaruhi aktivitas ini adalah pihak driver yang menerima inputan dari user atau si Joe, yang kemudian nantinya bisa digunakan untuk melayani si penumpang gitu ya. Jadi driver inilah yang nantinya akan berpartisipasi dalam aktivitas untuk menjemput si Joe untuk diantarkan ke tempat titik tujuan yang ingin dia tuju, baik menggunakan kendaraan misalnya jenis roda 2 maupun jenis roda 4, seperti itu.